Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa dalam program acara kita Testi. Hari ini kita akan mengunjungi salah seorang ustadz yang biasa berdakwah di kota Jambi, dan untuk mengenal sosok beliau lebih dekat. Penasaran? Ikuti video ini, jangan sampai ketinggalan dan saksikan sampai habis. Akhi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, seperti janji kita di depan tadi, kita sudah berada di rumah tamu kita hari ini, di rumah kediaman beliau di Perumahan Ar-Raihan di Muaro Jambi. Perumahan Ar-Raihan ini milik salah seorang dari ikhwan kita yang bergerak di bidang properti, menawarkan properti yang bebas riba. Bila berminat nanti bisa menghubungi tim dan kru Jambi Mengaji. Tamu kita hari ini, beliau adalah Ustadz yang sudah biasa mengisi kajian di Provinsi Jambi maupun Kota Jambi. Beliau adalah Ustadz Saifuddin Abu Zain. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, akhi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, hari ini kita akan mengenal lebih jauh sosok Ustadz Saifuddin Abu Zain. Ustadz, boleh nggak kami menanya tentang pribadi Ustadz? Jadi sebelum mulai, nanya dulu sama Ustadz nih, boleh nggak? Biar teman-teman di rumah tahu. Boleh ya? Boleh lah. Alhamdulillah. Jadi pertama ini Ustadz mau nanya. Jadi kan sebelum kita sampai ke pribadi Ustadz, kita mau nanya dulu nama lengkap Ustadz sama asal-usul kunyah Ustadz. Kenapa bisa dipanggil Ustadz Saifuddin Abu Zain? Padahal nama Ustadz kan lumayan panjang nih. Iya. Apa tuh Ustadz? Bener ya. Jadi karena apa namanya background anak nih orang Jawa ya, sukunya suku Jawa. Masya Allah. Terutama Jawa Timur ya. Bapak dan ibu dari Jawa Timur. Ya. Jadi dan juga kebiasaan atau tradisi orang Indonesia tuh kalau nama tidak 3 suku kata, Bukan orang Indonesia? kayaknya sulit gitu ya. Masya Allah. Artinya memang urufnya atau umumnya di negeri ini 3 suku kata. Maka orang tua tuh kadang memberikan nama ke saya dulu waktu lahir, Eko Nanang Saifuddin. Eko Nanang Saifuddin. Jadi ada maknanya sebenarnya. Eko itu artinya Eka tunggal, artinya maksudnya yang pertama, Eka satu. Yang pertama, ya. Karena memang saya yang sulung ya, dari ibu dan bapak ya. Kemudian dikatakan Nanang karena memang anak laki-laki. Masya Allah. Dia anak laki-laki. Lanang ya Ustadz? Iya, Nanang tuh untuk anak laki-laki. Laki-laki. Untuk anak laki-laki. Jadi Nanang tuh anak lanang. Anak lanang, Masya Allah. Singkatan ya. Itu Nanang ya. Dan karena keluarga juga Muslim, maka pengennya ada nama yang unsur Arab. Arab-Arabnya gitu Arab. ya. Kasihlah Saifuddin. Masya Allah. Walaupun sebagaimana ulama termasuk apa nama yang kurang baik adalah mudhaf ilaih. Artinya dikatakan mudhaf ilaih di sini bukan mudhaf terhadap suatu penghambaan, gitu. Abdurrahman ini nama yang terbaik. Tapi di sini cenderung pada apa pemberat, misal apa Saifullah, Saifuddin, ya, karena ini nama-nama yang berat. Adapun semisal Khalid bin Walid, beliau bergelar Saifullah karena memang gelar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, sebagai salah satu pedang daripada pedang Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin menurut apa namanya hemat saya, mungkin orang tua juga menginginkan anaknya ini diharapkan bisa jadi apa termasuk dadu agama lah. Masya Allah. Ya mungkin ya, jadi pembela agama ya. Nama adalah ya, doa Ustaz, ya nama adalah doa, makanya beri nama Eko Nanang Saifuddin ya. Kemudian kenapa kok Abu Zain ya. Dan memang akhir belakangan ini yang Eko Nanang ini nggak dikenal orang, cuma Saifuddinnya aja. Saifuddinnya aja ya. Nah itu ada ceritanya, nama panggilan ya. Nah, dan nama panggilan ini seiring apa namanya perpindahan tempat berbeda juga nama panggilan.
Untuk di wilayah Lampung, Saifuddin nggak dikenal. Oh, nggak dikenal. Jadi kenalnya apa? Eko atau Nanang? Masya Allah. Karena nyerempet-nyerempet Jawa tadi kan? Iya, lebih nyerempet pada Jawa. Eko atau Nanang. Jadi Saifuddin ini dikenalnya di Jawa, di Jogja. Ya. Oh, di Jogja malah. Ya, jadi lebih dikenal di Jogja. Ya. Karena saya dulu pernah di Jogja. Jadi artinya itu yang lebih dikenal orang. Ma'rufnya Saifuddin. Nah, adapun Abu Zain, ya, kebiasaan kaum salaf dulu mereka memiliki kunyah. Iya. Kebiasaan kaum salaf itu memiliki kunyah, ya, dan antara kaum salaf kita yakni baginda Rasulullah SAW memiliki kunyah Abdul Qasim. Tentunya kunyah Rasulullah SAW tidak boleh, untuk Abdul Qasim tidak boleh digunakan oleh siapapun. Yang lain. Yang lain. Demikian juga Abu Bakar, ya, demikian juga ya Abu Hafs, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ya. ya, dan juga yang lainnya, ya. Nah, Zain sendiri itu diambil dari anak saya, Ya. ya. Dan itu sunnah, sebagaimana ada seorang laki-laki dulu zaman Rasulullah SAW memiliki kunyah Abdul Hakam, ya. Dan kunyah Abdul Hakam ini kunyah yang kurang baik, karena Al Hakam itu nama Allah. Oh iya, salah satu nama. Salah satu nama daripada nama-nama Allah. Jika dikatakan Abdul Hakam, maka itu namanya Bapaknya. jadi rusak, Iya. ya. Jadi, dan ini ada cerita kenapa dia dikatakan Abdul Hakam, karena di wilayahnya atau di negerinya atau di kampungnya dia ini sering dijadikan tempat untuk bertanya, Tempat bertanya. untuk mencari solusi suatu perkara, maka dipanggil Abdul Hakam, ya kan. Namun ketika didengar oleh Rasulullah SAW, Rasul kurang ya jelas itu sesuatu yang terlarang, ya. Itu sesuatu yang terlarang, dan maka Rasul bertanya, apakah kamu tidak memiliki anak? Punya. Aku punya nama siapa? ada punya nama Syurai, Oh. Ibrahim dan Syurai, Muslim dan Abdullah. Maka kata Rasul, siapa di antara mereka yang tertua? Ya. Syurai. Maka engkau layaknya dipanggil Abu Syurai. Oh, seperti itu Ustaz. Ya, jadi ada ini. Maka demikian juga saya punya anak 4 untuk saat ini, baru anak 4. Tapi di antara keempat anak ini satu yang laki-laki. Satu yang lagi betul. Maka itulah yang jadi nisbat Abu Zain. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Hmm. Ini tadi antum sempat tadi nyenggol masalah kuliah ke sekolah ke Jogja atau itu. Mungkin itu kali ya. Mungkin bisa cerita Ustaz awal mula mengenal dakwah salaf dan motivasi awalnya seperti apa? Kalau di masa sekolah dulu, waktu mungkin tingkat SLTP atau SLTA, belum mengenal salaf. Belum. Dan mungkin karena saya lahir di Lampung. Saya Ya. lahir di Lampung di era akhir tahun 90-an atau awal 2000, itu dakwah salaf itu masih sangat minim. Ya betul Ustaz. Masih sangat minim, sehingga jarang orang yang tahu. Bahkan saya sendiri cuma tahu beberapa organisasi, diantaranya ya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga LDII. Ya. Nah, seperti itu yang tahu. Adapun ini Salafi, Ya. ini aliran ini, aliran itu, belum tahu. Sampai memang ketika selesai sekolah, ya, udah selesai tamat STM, saya dulu di STM, ya SMK kan? Ustaz ya. SMK, Hmm. ya kan? Nah, awalnya pun mungkin itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya kalau dikatakan sengaja mungkin enggak, gitu ya. Dulu saya ada keinginan untuk bekerja ke luar negeri, Masya Allah. karena saya Jadi tenaga kerja ke luar negeri. karena saya dari STM, Ya. saya ingin ke Jepang. Oh iya, zaman itu kan ada yang ke BLK, habis Betul. itu pendidikan Tapi BLK. kalau dari STM nggak perlu ke BLK. Oh, enggak perlu lagi Ustaz ya? Oh, Nggak. kalau dari kejuruan yang lain Ya, apa? kan? Dan qadarullah sekolah kami itu sudah memiliki hubungan dengan sudah sering dengan ngirim ya, Jepang. sudah sering ngirim itu ya. Jadi Masya memang Allah. anak-anak didiknya memang bisa ke sana langsung. Jadi waktu itu saya ada minat untuk ke sana. Masya Allah. Ya kan, ada minat. Cuman ya alhamdulillah Allah kan orang tua yang perhatian terhadap anaknya dalam masalah agama. Qadarullah saya tuh tinggal ya di kota metro. Rumah saya nggak jauh dari terminal.
Jadi kehidupan awal tuh, kehidupan terminal tuh sangat lekat. Sehingga ya mungkin tidak perlu kita cerita kehidupan terminal seperti itulah. Tentu jauh dari norma-norma agama dan sebagainya. Ya. Maka terutama ibu, ketika saya minta izin ke ibu untuk apa namanya bekerja ke Jepang, biasanya orang tua kalau ada anak mau kerja ke Jepang senang banget. Namun nggak pada orang tua saya. Hal itu tidak terjadi pada orang tua. Apalagi ibu kali saya. Apalagi ibu. Jadi apa kata orang tua? Ya coba sudah berpikir panjang mau ke Jepang, sudah. Cuman terutama ibu ya, ibu bilang mama tuh merasakan sesuatu yang nggak bagus. Maksudnya? Ya Indonesia ini negeri yang Masya Allah, kamu mau baca Al-Quran dimanapun, kamu mau sholat dimanapun, Allah sediakan di bumi Indonesia ini. Bebas kamu mau ngadakan, mau belajar agama, mau apa namanya baca Al-Quran, bebas. Tapi anak mama nggak seperti itu. Lalu bagaimana kalau pulang dari Jepang? Sedangkan Jepang negeri yang apa namanya bisa dikatakan negeri yang apa namanya bukan negeri muslim lah, bukan negeri muslim, dan tidak akan dengan leluasa kita melakukan ibadah kan. Tentu untuk melakukan ibadah sangat-sangat apa mengalami tekanan gitu. Jadi itu pikiran orang tua. Cuman karena saya bersikeras waktu itu, pokoknya saya mau pergi, nah, kan gitu namanya anak-anak kan tanpa berpikirin. Ibu membuat solusi, kasih opsi pilihan, opsi pilihan. Boleh kamu pergi ke sana, tapi satu syarat. Ada syaratnya. Ini dia. Boleh tapi ada syarat. Ada syaratnya. Pakai syarat. Ya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu mondok minimal 2 tahun. Masya Allah. Pancingan ya? Pancingan. Mondok. Karena maaf ya, satu STM, namanya anak STM, bisa kita tahu sendiri lah ya. STM itu kan kalau dengan norma agama, maaf ngomongnya, artinya bukan memandang apa sebelah mata, enggak, tapi memang kebanyakan itu memang kurang untuk diniahnya gitu, kurang untuk diniahnya. Pengetahuan tentang agama tentu minim sekali gitu. Maka ketika disuruh ke pondok nggak nyambung. Jadi itu juga yang saya terangkan. Mah nggak nyambung mah antara STM dengan pondok pesantren. Mestinya saat dulu tuh masuk aliyah. Ini kan madrasah aliyah baru ke pondok. Jelas itu nyambung, ini dari STM. Satu jalan. Tapi kata mama, ya itu nggak ada salahnya. Mama nggak pengen apa namanya anak mama punya dunia tapi nggak punya akhirah. Masya Allah. Jadi orang tua ya ini juga apa namanya istilahnya bahan renungan bagi para orang tua ya dimanapun berada. Jangan kau berpikir untuk dunia anakmu semata, tapi pikirkan bagaimana akhiratnya. Dan itu emang itu pembelajaran dari seorang tua yang maaf mungkin secara tanda kutipnya kedua orang tua kami minim dalam agama, tapi beliau tetap punya prinsip tentang agama. Jadi saat itu untuk karena pengen ke Jepang adalah kayak gitu, mondok lah. Ya dah, mama pengen mondok di mana? Waktu itu walau alam ibu itu dengar dari siapa? Cuman ada si ustadz waktu itu, ustadz saya belum kenal dengan beliau ya. Akhirnya di sering dengan berjalannya waktu saya mengenal beliau juga ya. Dan beliau itulah yang mengenalkan dakwah salaf di masyarakat kami, di kampung kami. Jadi di masjid, di kajian masjid itu beliau mengenalkan. Masih di Lampung ya, Ustaz? Masih di Lampung. Masih di Lampung. Jadi beliau namanya Pak Mahdi waktu itu ya. Namanya Pak Mahdi. Nah, beliau yang ngajarin. Nah, akhirnya ibu tuh tertarik. Iya. Ini bagus sih. Apa ya kata ibu tuh dasarnya pijakannya dalam menyimpulkan suatu hukum tuh kuat gitu kan. Dan memang background orang tua tuh keduanya Muhammadiyah. Masya Allah. Keduanya Muhammadiyah. Jadi setelah itu tanyalah ibu, di mana ada pondoknya?
Nah, karena beliau ini cuma seorang juru dakwah, Iya. beliau nggak punya pondok. Beliau nunjukkan salah satu dari 2 pondok di Jawa. Di Jawa. Waktu itu Al Furqon Al Islami Gresik Gresik ya. dengan Jamilur Rahman Yogyakarta. Jogja. Jogja. Nah, bagaimana caranya anak saya bisa ke sana? Ibu, Iya, iya, iya. tanpa sepengetahuan saya. Oh, tanpa Sepengetahuan belum saya. tahu ya, belum ngasih Belum. tahu. Jadi beliau punya harapan di anak-anaknya bisa ke sana. Masya Allah. Ingin anaknya tahu agama, itu aja. Pokoknya ingin anaknya tahu agama. Akhirnya dikasih tahu lah Al Furqon. Begitu coba daftar di Al Furqon sudah penuh. Oh, sudah benar. Akhirnya Gresik pun di Jamil katanya sudah penuh. Walaupun wala alam itu benar-benar atau enggak gitu Iya. jelas sudah penuh gitu. Akhirnya cuman ada di Lampung ini baru berdiri Di Lampung. cabang dari Al Furqon. Oh, pada saat itu. Saat itu di tepatnya di Ma'had Khidmatus Sunnah, dan ini Ma'had yang mungkin saat itu pertama berdiri di Lampung di akhir tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Mungkin pertama di Sumatera mungkin bisa jadi. Enggak sih Kak, analisa karena Pekanbaru sudah banyak juga ya. Tapi tahun 2000-an. Ya wala alam ya. Yang jelas sebatas pengetahuan saya cuma sampai di Lampung, yang di Lampung saat pertama. itu mungkin ma'had pertama di di Lampung untuk yang bermanhaj salaf. Salaf ya. Ya kan? Dan itu pun saya belum tahu ini manhaj apa, belum tahu gitu. Berangkat dari kejahilan lah ya. Iya. Berangkat dari kejahilan. Jadi waktu itu sampai berita kepada ibu bahasa di Lampung ada, tanya di mana, tepatnya di masuk wilayah Pekalongan Lampung Timur. Pekalongan Lampung Timur. Pekalongan Lampung Timur di mana? Jadi sebelum lapangan Pekalongan katanya. Rumah, jadi kalau dihitung dari rumah mungkin sekitar 4 atau 5 kilo. Oh, tidak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Jadi ya ini ya Qadarullah. dulu qadarullah, Allah Maha tahu apa yang ada pada hambanya. Iya. Saya dulu nerima tawaran ibu adalah mondok kemana? Ke Jawa gitu. Jogja atau Gresik. Dulu waktu STM ada inginan waktu PKL atau Prakrin itu ke Jogja. Nggak kesampaian. Inilah saatnya aku main ke Jogja. Ataupun pokoknya yang penting ke Jawa dah. Motivasinya itu ya awalnya. Motivasinya dulu. Motivasinya tuh ke sana dulu. Karena pengen lihat Jawa dulu. Iya. Qadarullah, Allah Maha tahu dia balik lagi ke belakang rumah. Ya salam, di sini lagi dari kecil di sini lagi kan gitu. Nah, hitungannya ya kampung sendiri gitu kan. Tapi ya karena keinginan ke Jepang tadi masih kuat, alhamdulillah tetap kita. Dan itu masya Allah, subhanallah ya. Artinya lokasinya itu juga kalau mungkin misalkan tuh lokasinya bagus gitu ya, pondoknya tuh megah mungkin lebih menarik. Ini qadarullah itu bangunan 1920 bekas balai desa. Oh, dimanfaatkan dan dindingnya itu goyang-goyang sudah. Terus darurat lah Ustaz. Serba darurat. Lagi-lagi motivasinya apa sih? Ingat syarat mau ke Jepang ya. Dan waktu itu memang belum terpikirkan tentang agama. Karena memang tadi background kehidupan latar belakang, maka pentingnya lingkungan. Nah, alhamdulillah Rehan ini benar-benar memperhatikan tentang bagaimana ibadah dan sebagainya kan. Karena pentingnya lingkungan. Kami rasakan bagaimana hidup di lingkungan yang bisa dikatakan lingkungan bebas. Kan? Sehingga dampaknya pada anak-anak tuh terasa. Nah, di situ kuat. Dan akhirnya alhamdulillah itulah awal menimba ilmu. Dan di situ juga mengenal salah. Ustaz ya. Nah, ini Ustaz, berarti tadi itu berarti sempat dari tamat sekolah itu sempat maksudnya itu ada jeda itu atau langsung berarti otomatis ada jeda. Ada jeda. Setahun sampai? Enggak nyampe. Karena tadi ada keinginan langsung pengen kerja kan. Karena yang tadi untuk ke Jepang tadi ya. Nah, Ustaz, berarti kan tadi kan kita sudah dengar sama-sama bahwa Ustaz mengenal awalnya tuh dari manhaj salaf itu dari kita masuk pondok yang di Lampung karena kebetulan memang
pengasuhnya memang sudah bermanhaj salaf Ustaz ya? Ya, beliau salah satu pengajar di Al Furqan tadinya. Oh, dari Al-Furqan terus mungkin Terus beliau pulang kampung. Oh, kebetulan memang orang Lampung. Emang orang Lampung. Nah, kalau ini Ustaz, pengalaman pertama mulai dakwah, Anda pernah dengar waktu itu Ustaz pernah awal kali jadi bisa disebut Ustadz itu mungkin apakah mengisi jadi khotib Jumat atau mungkin ada kajian Ustadz utamanya nggak hadir, antum yang jadi pengganti. Nah, ya, tolong sampaikan Ustadz pengalaman pertama, dakwah pertama lah, dakwah perdana. Ya, kalau dakwah perdana sih ya mungkin Jambi ini ya. Jambi Ustadz ya? Jambi karena dari rentetan perjalanan hidup terakhir saya mulazamah walaupun tidak lama itu di Mahat Ihya Sunnah Tasikmalaya dengan Ustadzuna Abu Qatada dan juga Ustadz Abu Isa dan hafizahumallah ta'ala ya. Kemudian orang tua nelpon minta untuk ke Jambi karena bapak perlu bantuan. Beberapa tahun sebelumnya sudah membeli tanah di Jambi. Oh, di Jambi ya. Membeli perkebunan. Cuman nggak ada yang merawat. Oh, belum ada yang jagain lah ya. Nggak ada yang ngelola dan sebagainya. Maka minta beliau Minta bapak nelpon Ustadz langsung minta untuk pulang. Tadinya ingin rasanya untuk menambah perbekalan ilmu, cuman tadi karena pertimbang karena birrul walidain lebih utama juga, makanya dah ini mungkin bentuknya kami keturuti dan itulah di tahun 2008 masuk ke Jambi. Jadi sebelumnya memang perjalanan untuk berupaya untuk menuntut ilmu ya. Itu. Terus 2008 nggak langsung dakwah, enggak. 2008 masuk dulu ke wilayah Sungai Gelam ya. Di Petaling Jaya. Wilayah Gambut Jaya. Itu sempat juga ngurus kelompok tani dan sebagainya. Kebun sawit Ustaz ya? Kebun sawit. Dan bahkan jadi pengurus kelompok taninya di situ. Tahun 2012 atau antara 2011 atau 2012 gitu ya. Jadi awal kisah di tahun 2010 guru kami Al-Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda rahimahullah ta'ala berkunjung ke Jambi. Itu guru antum di Jogja. Di Jamil Rahman. Di Jamil Rahman. Jadi waktu itu ke ke Masjid Istiqomah di Kasang. Ya. Masjid Istiqomah. Ngisi kajian berarti? Ya, sampai belum ngisi kajian karena beliau tuh mampir karena beliau dari Singkut. Dari Mahat Ihya Sunnah Singkut. Ya. Dia mampir ke Istiqomah. Nah, disitulah ya nikmat yang Allah berikan bertemu lagi dengan guru. Ya. Setelah lama berpisah bertemu lagi dengan guru dan kemudian itu baru baru berkenal dengan teman-teman yang ada di Jambi ya. Dan dengan asbab mengenal beliau itu akhirnya itu wasilah untuk mengenal teman-teman yang lain. Ya. Jadi terutama ya pengurus-pengurus as-sunnah. Ya.